Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar GPI Elsada Magelang yang berbahagia. Pada hari ini kita mengucap syukur buat kasih karunia Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita menikmati firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat 11 sampai ayat 15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang perubahan. Kalau kita melihat, memperhatikan ketika Bapak Ibu Saudara memiliki air minum dalam gelas, air itu begitu bersih dan bening. Tetapi ketika kita mencelupkan satu kantong teh kecil di dalam air itu, maka air yang tercampur dengan bubuk teh akan mengalami suatu perubahan. Tidak lagi terlihat sebagai air jernih, tetapi air yang berubah warna. Mungkin akan menjadi kemerah-merahan, akan menjadi agak coklat dan lain sebagainya. Tergantung berapa banyak teh yang kita masukkan di dalam air yang bening tadi. Ada perubahan. Demikian juga di dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengalami, ketika kita menyatakan diri kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan berkata hidup kita ini harus memperlihatkan suatu perubahan yang dapat dilihat oleh orang lain. Tidak saja kita mengakui melalui mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tetapi kita tidak mengalami atau tidak memiliki suatu perubahan hidup. Ayat yang kita baca dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, di sana mengatakan bahwa ketika kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, meninggalkan segala kefasikan, keinginan-keinginan duniawi kita. Ini secara umum bagaimana seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan memperlihatkan perubahan di dalam kehidupannya. Tentu perubahan yang diinginkan adalah perubahan sikap yang lebih baik atau berbuat baik di hadapan Tuhan dan dilihat oleh sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pasal 3 juga disinggung bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang belum menerima kasih karunia Tuhan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kefasikan. Bapak Ibu dapat membacanya di dalam pasal 3, di mana kita hidup menuruti hawa nafsu kedagingan kita. Mungkin kita mudah marah, mungkin kita mudah bertindak sesuai keinginan hati kita tanpa mempertimbangkan apakah itu benar, apakah itu menyenangkan hati orang lain atau menguntungkan orang lain. Tetapi sebaliknya ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, hidup kita harus memiliki perubahan. Jikalau kita tidak memiliki perubahan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita sama dengan berbohong atas diri kita sendiri. Kita tidak mengakui keberadaan Yesus di dalam diri kita. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang tinggal tetap di dalam kehidupan kita, menguasai hati, pikiran, dan hidup kita. Oleh karena itu layak untuk kita memiliki
hal-hal baik, hal-hal yang bernilai, hal-hal yang dipandang mulia melalui kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam kehidupan setiap kita harus ada perubahan sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, dalam pasal 2, kita melihat pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ada 4 kategori yang disebutkan di sana, yaitu tentang perubahan yang seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat dari cara hidup kita yang dikatakan sebagai orang fasik, orang berdosa, dan kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Cara hidup yang bagaimanakah yang Tuhan inginkan? Kita dapat mempelajarinya di dalam ayat 2. Dikatakan yang pertama yaitu kepada laki-laki atau kepada laki-laki yang sudah tua. Harus hidup sederhana, hidup terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan juga dalam kasih dan dalam ketekunan kepada Tuhan. Ketekunan di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dan yang kedua yang disinggung atau diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan kepada wanita-wanita atau perempuan-perempuan tua. Janganlah memfitnah. Janganlah menjadi hamba anggur. Hamba anggur di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan memiliki arti di mana ketika kita menjadi wanita-wanita Kristus, wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak mabuk oleh anggur, artinya tidak memberikan hidup kita ini kepada dunia, baik tutur kata kita, pikiran kita, cara kita bertindak, bergaul, bermasyarakat, berkumpul dengan kelompok. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh bayangkan orang yang mabuk oleh anggur tentu tidak terkontrol hidupnya. Dia akan berkata seenaknya. Apa saja yang ada dalam hatinya, dalam pikiran yang menurut dia baik, dia akan perkatakan. Hidupnya tidak terkontrol. Tetapi ketika kita menjadi perempuan-perempuan yang dewasa di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan perempuan-perempuan yang sudah tua. Artinya ketika umur kita ditambahkan oleh Tuhan. Wanita tua tidak hanya wanita yang umur 60 ke atas. Tapi setiap kita yang dewasa iman di dalam Tuhan dapat dikatakan bahwa kita adalah perempuan-perempuan yang sudah tua di hadapan Tuhan. Tuhan tua di dalam iman kita kepada Tuhan. Maka hidup kita ini harus terkontrol. Kalau di dalam ilmu pengetahuan dikatakan bahwa wanita atau perempuan itu dapat berkata-kata 3.000 kata lebih dalam sehari. Maka bayangkan Bapak Ibu Saudara, kehidupan seorang perempuan kalau tidak terkontrol, maka apapun dapat diperkatakan. Oleh karena itu jangan mabuk oleh anggur, firman Tuhan katakan. Dan juga di dalam ayatnya yang ketiga ini, pasal 2 ayat 3 dikatakan, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Puji Tuhan, kepada setiap perempuan kita kaum Hawa diberikan kelebihan oleh Tuhan, yaitu cakap untuk mengajar. Mari ibu-ibu sekalian mengajar, memperkatakan hal-hal yang baik supaya anak-anak, keluarga yang mendengarkan, orang lain yang mendengarkan, mereka diberkati oleh kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagi orang-orang muda di dalam ayat 6 dikatakan kuasailah dirimu dalam segala hal dan harus menjadi teladan dalam berbuat baik. Juga jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Ini tugas bagi setiap anak-anak muda. Anak mudanya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat yaitu para hamba-hamba. Dikatakan tetap taat kepada tuannya. Jangan membantah, jangan curang, tetapi tulus dan setia. Di dalam ayat 9 Bapak Ibu Saudara dapat membacanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah hamba Kristus. Di mana kita harus tulus, di mana kita harus tetap taat dan tidak berlaku curang kepada Tuhan. Kalau Dia setia, kalau Dia Allah yang juga mengajarkan kita hal-hal yang baik, maka mari buka diri kita untuk menerima hal-hal baik itu dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang susah kalau kita mau melakukan hal-hal yang baik. Hanya saja
Poin yang kedua tadi, bagi perempuan-perempuan dikatakan kontrollah diri kita. Bukan hanya kaum perempuan yang mengontrol diri. Bapak Ibu Saudara semua, kita kaum muda pun harus mengontrol diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan melakukan keempat hal yang disinggung oleh firman Tuhan di dalam Titus 2 ini, dengan melakukan semua itu, apa tujuannya? Supaya orang yang belum diselamatkan dapat percaya kepada firman Tuhan, dapat diberkati oleh cara hidup kita, dapat diberkati oleh kesaksian kita, sehingga mereka memuliakan Allah. Dikatakan pada ayat 10b, supaya mereka memuliakan ajaran Allah, yaitu juru selamat kita, memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita agungkan. Bagaimana mungkin orang yang belum diselamatkan dapat memuliakan dan dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kalau hidup saya, hidup kita sekalian tidak pernah mengalami perubahan. Hidup kita ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan yang mengakui adalah orang Kristen dalam setiap kehidupan kita, tapi tidak kunjung punya perubahan di dalam kehidupan kita, maka orang-orang yang melihat hidup kita sama saja. Mereka tidak mendapatkan berkat dan mereka tidak diselamatkan. Karena orang lain pun dapat diselamatkan, menerima juru selamat melalui kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melakukan hal-hal yang mulia supaya ajaran firman Tuhan ini dimuliakan di muka bumi ini. Hendaklah kita menjadi teladan dan menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita yang belum mengalami keselamatan itu, dengan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Banyak orang berkata, mari kalau kita menjadi anak Tuhan jangan lihat orangnya. Betul Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan lihat orangnya, pandanglah Yesus, pandanglah Tuhan yang ada di dalam hidupnya dan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kehidupan orang percaya pun dituntut oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memang kita tidak dapat menelan atau mencontoh seluruh pribadi orang tersebut, karena tentu ada hal-hal yang harus dia lakukan dan dia harus perbaharui di hadapan Tuhan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan layak untuk menjadi berkat satu sama lain, supaya kita tetap menjadi berkat, baik hamba-hamba Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita keluarga besar GBDI LSAD Magelang, supaya kita tetap menjadi berkat. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita saling mendoakan di dalam roh dan kebenaran, supaya setiap keluarga GBDI LSAD Magelang dimenangkan oleh Kristus. Bukan dimenangkan supaya percaya, karena Bapak Ibu Saudara sudah percaya, tapi dimenangkan untuk melakukan perbuatan yang baik, supaya Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di mana firman-Mu selalu mengingatkan kami agar kami menjadi terang Tuhan, menjadi teladan. Tidak dibatasi berapapun usia kami, karena Tuhan menginginkan sepanjang hidup kami ini untuk melakukan hal-hal yang baik, supaya firman-Mu dan supaya Engkau Tuhan kami Yesus Kristus dimuliakan di muka bumi ini. Orang-orang yang belum menerima keselamatan dapat menerima keselamatan oleh buah kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah keluarga besar GBDI LSAD Magelang berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.